Kita mulai saja ya. Di sini nanti setelah saya nanti akan mendampingi ada Ibu Leni. Monitor Ibu Leni. Ya, siap Bu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, di sini Ibu Dewi selaku keynote speaker sudah hadir di room acara pada malam hari ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua yang berhadir pada malam hari ini di virtual room untuk kegiatan webinar pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran. Puji dan syukur kita karena atas rahmat hidayahnya kita semua bisa hadir pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Tak lupa salawat dan salam bagi yang sahidah dengan saya kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Dewi. Ibu Dewi sudah di room ya? Ya, sudah Bu Rina. Assalamualaikum. Ya, yang saya hormati Ibu Dewi Serindiati Kusuma selaku Ketua Wilayah IG Sumatera Utara yang akan menjadi keynote speaker kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu R.A. Selvi selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini. Ibu Leni selaku moderator nanti akan mendampingi kita pada kegiatan malam ini. Dan tentunya Bapak Ibu guru hebat yang hadir tetap semangat walaupun malam minggu masih mau belajar ini pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan kita malam hari ini, kita akan membahas bagaimana pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Selvi, yang mana Ibu Selvi akan berbagi praktik baiknya dalam memanfaatkan kuisis dalam pembelajaran. Perlu kami sampaikan ya Bapak Ibu terkait peraturan tentang sertifikat. Nah, jadi kita jangan dibiasakan kita mengejar sertifikat. Benar sih itu perlu untuk RHK-nya kita, tapi sebenarnya yang paling penting adalah ilmunya. Kami harapkan Bapak Ibu tetap stay tune sampai dengan akhir, karena syarat untuk mendapatkan sertifikat kita akan monitor nanti juga di Zoom bahwa Bapak Ibu mengikuti sampai dengan akhir kegiatan, dan bagi yang mengisi presensi yang mendapatkan sertifikat, dan kita tidak melayani permintaan presensi melalui Japrian. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, sertifikat ini nanti ada dua jenis. Yang pertama dari kuisis, itu bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pelatihan. Bukan, mengerjakan soal ya dari kuisis sesuai dengan standar KKM-nya kuisis akan mendapat sertifikat dari kuisis. Nah, setelah itu ada juga sertifikat dari IG Sumatera Utara. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk malam ini rundown acara kita yang pertama adalah pembukaan oleh host yaitu saya sendiri. Selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Igi. Dilanjutkan dengan pembacaan doa dan selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Ketwil Igi Sumatera Utara. Selanjutnya adalah acara inti penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab dan penutup. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Igi. Ini akan ditampilkan oleh Ibu Selvi. Ya, silahkan Ibu Selvi.
Ibu Selvi, suaranya tidak terdengar. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, wujud kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara Ibu Pertiwi. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, tetap mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Selvi. Berikutnya adalah Bapak Ibu sebelum memulai kegiatan dan mendengarkan materi, marilah kita berdoa agar kegiatan malam ini berjalan dengan lancar. Doa menurut agama masing-masing ya Bapak Ibu, berdoa kita mulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Ketua Wilayah IGI Sumatera Utara.
akan disampaikan oleh Ibu Dewi Sri Indiati Kusuma. Kepada Ibu, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, Pemirsa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati ya di sini ya Ibu Hairina Lubis sebagai host kita malam ini. Kemudian ada Ibu moderator kita Ibu Leni, kemudian narasumber kita yang hebat yang tidak mengenal lelah Ibu Selvi, dan yang paling saya banggakan, paling saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, ini adalah pertemuan kita yang luar biasa ya. Di saat ini malam minggu, Bapak Ibu, di saat yang lain pada santai, pada berleha-leha, kita di sini bersama-sama menuntut ilmu yang mana nanti akan kita gunakan di dalam perjuangan kita untuk mendidik anak bangsa. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu, adapun webinar kita pada hari ini yaitu berjudul Praktik Baik Kuisis dalam Pembelajaran. Ini adalah merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Guru Indonesia berkolaborasi dengan Kuisis. Harapannya nanti apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu di dalam pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dan teman-teman pada malam hari ini, Bapak Ibu mampu merancang proses pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih kreatif. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat merupakan menjadi amal jariah buat kita semua. Saya sangat mengapresiasi sekali atas kehadiran Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu host kita, Ibu Hairina Lubis, hendaknya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini jangan hanya sekedar untuk mengejar sertifikat ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa apa manfaat dari kegiatan ini yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan skill kita dan bisa kita sebarkan ataupun tularkan kepada teman-teman akan menjadi lebih bermakna dan menjadi lebih baik lagi. Kami dari Ikatan Guru Indonesia, teman-teman yang di Ikatan Guru Indonesia selalu belajar dan belajar mana bila ada hal-hal baru di dalam untuk meningkatkan kemampuan kompetensi profesionalisme kita akan belajar bersama-sama dan kemudian kita akan berbagi bersama kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kegiatan kita pada malam hari ini dapat kita laksanakan walaupun kita memiliki banyak keterbatasan, tetapi kita mampu menembus keterbatasan itu dengan satu niat bahwasannya kita ingin menjadi lebih baik lagi sehingga kita mampu memberikan yang terbaik untuk generasi penerus bangsa kita. Semangat Bapak Ibu, semangat berjuang. Semoga apa yang kita kerjakan ini menjadi sejarah buat kita semua, bahwasannya kita sebagai guru tidak hanya murid saja yang belajar, tetapi kita guru juga selalu belajar untuk memperbaiki diri kita sehingga kita mampu memberikan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu, jangan bosan belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya Bapak Ibu,
Ini motivasi bagi kita semua ya. Igi akan selalu belajar hal-hal baru ya. Dan setelah itu kita akan berbagi dengan seluruh guru di Indonesia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini akan saya alihkan ke moderator ya. Persiapan untuk kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Monitor Ibu Leni. Ya, Bu Rina. Oke, baik. Saya alihkan ke Bu Leni selaku moderator yang selalu penuh semangat ini. Oke, terima kasih Bu Leni, terima kasih Bu Dewi. Terima Foto bersama kasih, Bu dulu, Rina. foto bersama. Iya, Oh ya, saya foto bersama dulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu Ya, Bapak Ibu aktifkan videonya. mengaktifkan videonya. Oke, ya, baik. 1, 2, oh, belum ya. Silakan dibuka dulu. Senyum, Bapak Ibu senyum. Iya, senyum. Silakan Bapak Ibu senyum dulu. Saya low hand dulu ya, supaya tidak yang buka apa dulu yang nampak. Ya, oke, baik. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya akan buatkan dulu di sini. Oke, sekarang saya ke halaman 2. Oke, di halaman 2 ada Ibu Rospita, ada Ibu Kristiana Kartikasari. Oke. Kalau di halaman 3 kayaknya semuanya pada off cam, Off cam. nggak apa-apa. Mungkin lagi pakai dasteran. Iya. Oke, sudah saya ambil semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau seandainya mau off cam juga tidak apa-apa, mau tetap hidup juga tidak apa-apa. Baik, terima kasih untuk Ibu Kekwil yang sudah membuka acara kita dengan resmi. Semoga Ibu selalu sehat, bahagia, tetap menjadi pemimpin kami di Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara. Dan sekiranya Ibu ada acara lain juga, kami persilahkan Ibu. Jika tidak ada juga, kami sangat senang. Ya, terima kasih Bu Dewi, Bu Kekwil. Baik, Bapak Ibu, ya Bu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia di malam hari ini, ada sekitar 130 kita di sini ya. Baik, 131. Nah, malam hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang kuisis Bapak Ibu dan banyak berdiskusi. Boleh juga Bapak Ibu nanti di luar daripada kuisis, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kami akan semampunya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, tapi di awalnya ini kita akan dibersamai oleh Ibu R.A. Selvi Saptia Dewi. Beliau adalah pengawas di Kabupaten Langkat, pengawas SMP, tetapi beliau adalah saat ini di room ini sebagai kuisis super trainer 2024. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sayangi, sekarang kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu R.A. Selvi tentang kuisis. Untuk Ibu R.A. Selvi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Leni, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Kairina. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali ya Bapak Ibu malam ini mau menyempatkan waktunya ya, menyisihkan waktunya untuk bergabung di webinar kita terkait praktik baik kuisis dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita di sini malam ini hanya sharing ya Bapak Ibu ya. Saya akan menceritakan nih, namanya kita saya berbagi praktik baik ya. Seperti apa sih gitu berbagi praktik baik yang saya lakukan waktu saya dulu menjadi guru Bapak Ibu. Jadi saya kan per September 2023 itu saya diangkat menjadi pengawas ya. Nah, sebelumnya ini saya kan menjadi guru. Nah, di guru itu saya ada pengalaman nih Bapak Ibu. Saya memanfaatkan yang namanya aplikasi Quizizz dalam pembelajaran. Jadi saya sambil sharing, sambil mana tahu Bapak Ibunya terinspirasi ya dari cerita saya ini.
awalnya nih sebenarnya gini, kalau kita di apa ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di PMM kan ada juga kita untuk cerita praktik baik. Ini juga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi kayak bukti karyanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibunya mau misalkan menceritakan praktik baik atau berbagi praktik baiknya kepada teman-teman yang lain tuh boleh gitu Bapak Ibu. Jadi setiap kegiatan kita yang sudah dilakukan itu berarti kan menjadikan praktik baik yang mana tahu bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Sama seperti malam ini Bapak Ibu, saya izin share screen ya terkait ini sebenarnya praktik baik saya di tahun 2022 ya Bapak Ibu ya. Kebetulan kan saya waktu itu jadi guru. Terlihat Bu Leni? Halo Bu Leni, terlihat? Oh, saya off mic rupanya. Oh, Terlihat, sangat oke. terlihat Ibu Bentar ya. Selfie ya. Ini praktik baik saya dulu Bapak Ibu. Mau apa ya bercerita nih Bapak Ibu, waktu saya jadi guru saya melakukan praktik pemanfaatan Quizizz sebagai asesmen yang menyenangkan dalam menghadapi era digitalisasi ya Bapak Ibu. Nah, ini apa ya, udah ini nggak usah ya Bapak Ibu ya. Ini perkenalan saya, biasanya kalau kita buat ceritakan kita ceritakan dulu lah profil kita nih Bapak Ibu. Ini terkait tentang saya ya Bapak Ibu. Lanjut ke intinya aja nih. Jadi saya sebenarnya di sini ini praktik baik yang saya lakukan pada saat kegiatan TPN Bapak Ibu, kalau tahu Temu Pendidik Nusantara ya. Kok tunggu nggak bisa gerak ya? Oke. Nah, saya menggunakan praktik baiknya itu dalam model atap Bapak Ibu. Yang mana model atap ini kan dia yang A-nya awalnya seperti apa, kemudian T-nya tantangannya apa, kemudian A-nya lagi nanti aksinya seperti apa, dan perubahannya itu seperti apa. Nah, di saya memanfaatkan Quizizz ini, diawali dengan ini pada latar belakang pandemi itu Bapak Ibu. Jadi di tahun 2021, 2022 lah gitu ya Bapak Ibu. Sejak pandemi itu kan pembelajarannya kan itu dilaksanakan secara online. Nah, jadi guru itu bingung ya gimana sih gitu pembelajarannya nih kalau online ini susah banget gitu. Sedangkan kita harus tetap belajar tetap tapi nggak bisa ketemu anaknya gitu ya. Jadinya gimana? Jadi guru-guru bingung. Terus kemudian tambah lagi kita nggak bisa masuk jadi harus online. Terus siswanya juga jenuh ya kan, apalagi ini kendala-kendala atau latar belakangnya tuh siswa juga kadang stres kalau belajar ya, apalagi kalau udah namanya ulangan tuh kayaknya anak-anak tuh kayak jadi momok, ulangan kayaknya beban gitu sama anak-anak. Nah ini adalah apa ya kayak dasar atau apa sih awal atau kondisi latar belakang yang kira-kira yang membuat saya apa sih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak latar belakang dari kegiatan saya untuk meningkatkan minat belajarnya nih. Nah, salah satunya saya menggunakan yang namanya aplikasi Quizizz, Bapak. Jadi awalnya itu karena tadi kendala-kendala tadi ya, kendala-kendala guru bingung, siswanya stres, kemudian pembelajarannya juga harus nggak boleh tatap muka ya, harus online. Gimana sih caranya? Nah, di awalnya ini adalah saya menggunakan yang namanya Quizizz, Bapak Ibu. Nah, tapi tantangannya pada saat saya menggunakan Quizizz, Bapak Ibu, ini kita harus lihat juga nih Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menggunakan sesuatu dari latar belakang tersebut, kita harus lihat-lihat juga kira-kira kendala atau tantangan yang dihadapi itu seperti apa. Nah, jadi pada saat saya dulu kendalanya itu ya gurunya kan ya mungkin banyak yang masih gaptek Bapak Ibu ya, atau masih males gitu pakai internet atau pakai online, kayaknya anaknya paling handphone-nya untuk WA-an gitu ya, atau yang alah udah belajar ya belajar biasa aja yang pakai spidol atau pakai pulpen atau hanya buku aja seperti itu. Jadi itu tantangan yang saya hadapi Bapak Ibu karena banyak yang pada guru-gurunya udah di zona nyaman dan yang nggak mau move on ya Bapak Ibu gitu aja udahlah gitu aja gitu ya. Jadi itu tantangan sangat berat sekali itu. Kemudian selain itu tantangannya itu juga ada jaringan yang belum stabil ya, karena kan kebetulan sekolah saya itu ada sekolah yang satu atap, kemudian di tengah-tengah perkebunan sawit ya. Jadi kalau mau masuk ke sekolah saya tuh harus nggak ada angkot atau nggak ada kendaraan umum. Jadi hanya yang siswa di situ pun hanya siswa yang ada di sekitar sekolah itu aja gitu. Jadi agak agak jaringannya agak-agak sulit ya, hilang-hilang timbul gitu. Kemudian paket kuotanya juga ya mungkin uh, dan basic anak-anak di sana juga rata-rata yang orang tuanya tuh kurang apa ya kurang mampu gitu misalkan kayak petani pedagang yang terlalu apa ya tidak tidak wah ya gitu menengah ke bawah gitu Bapak Ibu. Kemudian juga kendalanya juga
saya cek ya, kita kan melakukan asesmen juga nih, diagnostik dulu, ternyata siswa-siswa juga banyak yang tidak punya HP Android nih, kendalanya itu agak-agak ragu juga nih ya untuk ditantangkan yang saya hadapi kalau saya menggunakan aplikasi Quizzes. Nah ini Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu nanti bisa kalau dalam membuat praktik baik selain nanti kita kita petakan apa itu apa ya dasar-dasar atau apa sih kira-kira yang melatar belakangi kita ngambil ini, kemudian kita petakan juga tantangannya itu kira-kira apa kalau kita menggunakan aplikasi ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa buat dalam poin-poin seperti saya ini Bapak Ibu. Nah, sesudah saya tahu kendalanya, sudah saya tahu latar belakangnya, kemudian saya lakukan aksinya nih Bapak Ibu. Nah, itu A-nya itu aksi ya, yang A yang kedua itu aksi. Jadi untuk meningkat pemahaman tentang Quizzes, nah, jadi supaya saya itu ya namanya juga kita mau apa ya Bapak Ibu ya, meng-upgrade diri. Saya juga ikut pelatihan Quizzes dan mengikuti pelatihan Quizzes itu menjadi super trainer kuis angkatan 2 yaitu sekitar 2021 kalau tidak salah ya. Nah, ini diselenggarakan oleh Quizzes ya, Quiz Indonesia Bapak Ibu dan alhamdulillah menjadi super trainer. Nah, dari situ Bapak Ibu kita kan sebagai super trainer harus mengimbaskan nih. Jadi saya mengimbaskan kepada anak-anak saya di kelas nih Bapak Ibu. Karena dari pelatihan tadi itulah enaknya Bapak Ibu, makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu itu mengikuti yang namanya pelatihan-pelatihan, harusnya sih bisa berdampak ke apa diimbaskan gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita cuma mengikuti pelatihan saja tapi tidak diimbaskan, ya itu hanya ya kayak teori doang gitu Bapak Ibu, hanya cuma sekilas lewat aja. Tapi kalau kita praktekin dan memang berdampak ke anak-anak, yang mudah-mudahan itu ya memang terjadi peningkatan seperti itu. Jadi saya menggunakan Quizzes ini Bapak Ibu sebagai asesmen formatif maupun sumatif nih. Jadi kalau zaman COVID-COVID dulu ya kita kan mengenal yang namanya asesmen. Nah, asesmennya itu saya biasanya saya akan kasih contohnya Bapak Ibu, saya gunakan kuis itu apa nih, melihat misalnya mendata guru-guru mendiagnostik anak-anak itu, apa, misalkan punya handphone atau tidak gitu ya kan, atau apa sih kendalanya gitu. Nah, kalau yang tidak punya handphone itu tapi rata-rata memang ada, tapi ada sebagian yang tidak. Nah, kalau yang sebagian tidak nanti saya tanyakan manual gitu Bapak Ibu. Nah terus, kemudian selain saya mempraktekkan kepada siswa saya di kelas, saya juga mengajarkan atau berbagi Bapak Ibu, saya juga, berbagi praktik baik atau ngajarin ke teman-teman guru lain tentang Quizzes Bapak Ibu, supaya ya namanya ini membantu ya, mana tahu nanti mudah-mudahan karena menurut saya kuis itu sangat membantu kita gitu Bapak Ibu dalam apalagi ini saya pakai untuk asesmen. Jadi mudah banget Bapak Ibu kalau kita pakai Quizzes. Saya ajarkan teman-teman, "Gini loh cara makainya seperti ini," gitu ya. Jadi selain kita berbagi ke anak-anak juga kita berbagi kepada orang lain atau guru lain supaya bisa diterapkan ke anak-anak yang lain gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian, langkah-langkahnya habis itu ya udah, kita juga infokan ke anak-anak. Jadi gini, karena kan ada beberapa anak-anak yang tidak punya handphone. Nah alternatif yang saya lakukan, karena kan tadi sudah saya asesmen ya Bapak Ibu, sudah saya diagnostik, ternyata ada yang nggak punya handphone. Jadi gimana sih kalau yang nggak punya handphone, saya menyarankan, atau menjadwalkan, misalkan dalam seminggu itu kita tentuin nih sama teman-teman, sama anak murid, "Anak-anak nanti kita tanggal ini kita bawa handphone ya, jadi yang nggak punya coba pinjam dulu," gitu. Karena rata-rata pun anak situ ya Bapak Ibu ada abang adik gitu ya, jadi bisa gantian, jadi tidak bertabrakan atau bisa pinjam punya mamanya 1 hari aja kan boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, nggak melulu kita harus pakai aplikasi terus ya Bapak Ibu ya, ini kan namanya alternatif untuk membuat kalau ulangan kan juga tidak mungkin tiap hari gitu, sekali-sekali. Jadi sepertinya kalau kita udah jadwalin, kita udah pesankan ke anak-anak untuk bawa handphone, kayaknya bisa gitu, yang penting kita sepakati dengan anak-anak gitu ya. Nah, terus, eee, alternatif lagi atau aksi yang saya lakukan lagi, Bapak Ibu, saya merayu kepala sekolah untuk meningkatkan WiFi. Jadi sebenarnya WiFi-nya sudah ada nih Bapak Ibu, cuman kan WiFi-nya hanya untuk ya mungkin kapasitasnya hanya untuk guru-guru doang, atau dia nggak terlalu, luas jangkauannya ya, jadi untuk ke kelas agak susah. Nah, jadi saya minta tolong ya pandi-pandi kita ya Bapak Ibu ya, kita komunikasikan saja karena kita kasih tahu manfaatnya ini apa, ya mudah-mudahan kepala sekolah akan apa ya, mensupport gitu Bapak Ibu. Jadi, supaya bisa pakai WiFi kan nggak tiap hari gitu ya, maksudnya kayaknya nggak berat lah gitu. Lagian kan WiFi kan bayarnya sebulan sekali tuh mau dipakai banyak mau enggak kan nggak ngaruh ya. Jadi kalau bisa ya ditambahin aja lah Bu gitu, biar biar bisa dipakai anak-anak gitu kan, nambah-nambah sedikit gitu. Jadi
bisa untuk lebih luas gitu jangkauannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kan tadi kan dari kendala-kendala yang tadi misalkan nggak punya handphone, udah saya kasih alternatifnya atau udah saya kasih aksinya berarti pinjem. Yang nggak punya kuota atau kuota terbatas gitu, berarti nanti bisa pakai itulah tadi rayu kepala sekolah untuk buat WiFi gitu ya. Ya mudah-mudahan apa ya, disetujui sama kepala sekolah Bapak Ibu, kalau nggak setuju nanti kita pikirkan alternatif yang lain. Tapi kebetulan kepala sekolah saya tuh support ya Bapak Ibu ya, jadi dan ditingkatkan gitu untuk pakai WiFi-nya. Nah, jadi setelah kita lakukan aksi tersebut, Bapak Ibu, apa kira-kira pembelajarannya atau dampaknya nih Bapak Ibu? Jadi siswanya tuh ya bersemangat ya, kemudian ini benar-benar saya rasakan Bapak Ibu, benar-benar anak-anak itu jadi tidak bosan, tidak stres kalau ulangan. Kenapa? Karena di kuisis ini Bapak Ibu ulangannya itu anak-anak tuh berasa kayak apa ya, kayak main game gitu Bapak. Jadi aplikasinya tuh berbasis game, tapi tuh belajar gitu Bapak Ibu. Dan rekan-rekan guru juga kalau pakai kuisis Bapak Ibu, itu nggak perlu capek repot ngoreksi nilai lagi. Karena apa? Karena sudah ada nilainya, sudah kita bisa juga melihat apa tuh namanya hasilnya itu langsung, kita bisa identifikasi apa sih yang soal yang susah, soal menganalisis soal gitu Bapak Ibu. Jadi itu bisa mudah banget gitu, bisa membantu guru banget gitu. Terus dijadwalkan juga bisa nanti ulangan kita tanggal sekian ya. Jadi kalau kita udah jadwalkan di Quizizz langsung terbuka gitu bisa. Dan pakai Quizizz juga jelas menghemat kertas nih, pasti disupport sama kepala sekolah nih Bapak Ibu. Jadi paperless banget ya untuk penghematan di pengeluaran ATK Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi kalau ulangan-ulangan atau ujian itu pakai kertas tapi udah pakai online aja gitu Bapak Ibu. Dan ini di kuis ini Bapak Ibu itu ada mode fokusnya sehingga anak-anak itu nggak bisa buka tab lain. Kalaupun buka nanti kita sebagai guru tuh kelihatan, wah ini nyontek nih gitu. Karena nampak ya Bapak Ibu ya ada tanda warningnya gitu kalau untuk siswa yang membuka tab selain kuis ini gitu. Pokoknya kuis itu kalau kita mau buat asesmen, mau buat kuis itu sangat interaktif dan guru itu benar-benar mudah Bapak Ibu. Kita bisa buat soalnya mudah, kita tinggal ketikkan aja, apalagi sekarang kuisnya sudah berbasis AI ya Bapak Ibu ya. Apalagi itu lebih mudah aja, kita tinggal ketikkan, buatkan soal ulangan 5 soal tentang ini, wah udah langsung otomatis Bapak Ibu. Jadi lebih benar-benar membantu sekali kita guru yang misalkan mungkin banyak kerjaan ya, jadi nggak sempet buat soal dan tiba-tiba pakai kuis aja Bapak Ibu udah langsung tersedia gitu. Dan bisa ambil dari soal-soal yang sudah ada, kita tinggal edit sedikit gitu. Kemudian di kuis ini apalagi kalau Bapak Ibu kuisisnya itu sudah super ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah super, saya yakin oh itu makin keren lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia bisa selain memasukkan gambar, video YouTube, kemudian suara juga bisa. Nanti si anak-anak juga bisa, misalkan kita membuat soal nih, misalkan soalnya tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, anak-anak bisa nyanyikan gitu. Harus tampilkan pakai video ya, anak-anak bisa menampilkan videonya gitu. Jadi lebih keren gitu Bapak Ibu. Jadi ulangannya itu bisa interaktif, kemudian juga terdiferensiasi ya, maksudnya ada yang pakai suara, nanti ada yang pakai gambar, nanti di kuis kita bisa gambar-gambar Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar asesmen yang menyenangkan ya untuk menghadapi era digitalisasi, karena kan kita sekarang sudah update nih, anak-anak kalau pakai handphone kayaknya udah nggak usah kita ajarin juga udah mahir ya, anak-anak tuh jago gitu kalau main handphone. Karena saya nggak perlu, justru saya kalau dipikir-pikir ya Bapak Ibu ya, karena saya sering mengajarkan, lebih cepat pinter anak-anak menangkap waktu saya ajarkan kuisis daripada kadang gurunya Bapak Ibu. Karena apa ya, mungkin memang anaknya sudah zaman now tuh udah pasti paham dengan handphone gitu Bapak Ibu tuh. Jadi mereka kita suruh gini udah enak aja gitu kayaknya, mudah aja gitu. Jadi mereka tuh jelas sangat tertarik sekali kalau udah belajar pakai kuisis. Dan ini contoh pada saat saya menerapkan ya Bapak Ibu, saya menerapkan ke teman-teman ya, kemudian saya menerapkan di kelas misalkan sebenarnya ada videonya sih, bisa nggak ya kira-kira? Nanti takutnya error. Ada suaranya ya, antusias ya, serius banget orang ini ngerjain kuisis guys. Untuk siswa ini saya membantu nih teman-teman di dalam mengajarkan
pendidikan Karena PR sebenarnya aja. mudah sih Bapak Ibu, nggak susah. Saya yakin Bapak Tapi Ibu coba pakai handphone aja bisa kita ini belajar. ulang. Ya, Jadi nggak perlu pakai laptop, pakai handphone juga bisa. Karena Bapak Ibu nih berikan kalau pekerjaan handphone rumah. terus ya. Nah, di sini settingannya. Terus ini juga ini pada saat apa kayak kami ini lagi ngadain kayak lomba gitu Bapak Ibu. Tapi ini kebetulan pas lomba infokus saya agak hang, jadi nggak nampak di layar ya. Wah ini mereka sedang lomba cepetan. Jadi saya pakai handphone aja. Oke, terus ini juga, ini saya sampai juga ngajarin ke ya kayak guru ya, ini agak skala besar. Kalau yang ini kan mungkin intern di sekolah, yang ini intern sekolah, ini yang untuk teman-teman yang lain ya, yang agak-agak biasanya kayak berikan kayak workshop gitu Bapak Ibu atau pelatihan. Nah, jadi apa ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu kalau kita mau berbagi praktik baik ya silakan dicoba aja dulu ya kan. Ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain, berilah perhatian lebih dari apa yang orang pikirkan bijak, bermimpilah lebih dari apa yang orang pikir masuk akal. Yaitu kutipan dari Claude ya Bapak Ibu. Jadi itu yang menginspirasi. Udah kita coba, kita ambil risiko aja Bapak Ibu. Kemudian gimana kita untuk mencoba, kalau kita coba, ya insya Allah akan berhasil Bapak Ibu. Nah ini saya share juga, gara-gara kuisis juga Bapak Ibu, bentar ya. Ini saya juga sudah ada buat ini Bapak Ibu. Ya, kelihatan nggak ini? Nah, ini praktik baik yang saya lakukan menggunakan kuisis ya Bapak Ibu ya, bentar. Ini praktik baik dari YouTube saya Bapak Ibu. Tapi praktik baiknya itu Nah, ini Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi setiap praktik baik yang kita lakukan itu bisa kita share di YouTube. Kemudian nanti linknya ini bisa kita masukkan ke dalam bukti karya di PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya misalkan kayak praktik baik tadi bisa diketikkan yang kayak apa dibuat dalam Word atau dari pakai Canva itu diupload ke bukti karya, bisa Bapak Ibu sebagai apa ya praktik baik kita dalam bentuk PDF. Nah, kalau yang ini juga bisa juga Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erasati Saktiadewi. Saya guru IPA di SMP. Pada masa sekarang ini, teknologi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kurikulum Merdeka di kelas 7. Saya akan berbagi praktik baik. Di awal pembelajaran, kita dapat membuat asesmen non-kognitif untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa kita. Kita bisa melihat latar belakang siswa kita bisa melihat bagaimana persoalan dari siswa kita. Kuis ini merupakan pembuat soal yang berbasis game sehingga siswa nanti saat mengerjakan soal tidak akan merasa bosan karena berasa bermain game. Dan di sini juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik, fitur-fitur yang keren, dan background suara yang dapat meningkatkan semangat dari siswa tersebut selama mengerjakan asesmen tersebut. Di kuis ini kita bisa membuat soal pilihan ganda, uraian, pilihan lebih dari satu. Kemudian kita juga dapat menambahkan gambar-gambar yang lucu untuk penambah siswa dalam bersemangat ya dalam menjawab soal. Jadi tidak monoton hanya teks. Kuis ini menariknya itu. Jadi kita nggak hanya menampilkan teks tapi juga bisa gambar. Terus pilihannya juga Bapak Ibu nggak cuma ABC atau apa pilihan ganda tapi juga bisa menjawab lebih dari satu. Kemudian kalau ini mungkin saya masih pakai yang akun biasa ya. Kalau pakai akun yang super itu wah lebih keren lagi. Banyak kali yang keren-keren. Nah, ini ada papan peringkatnya. Jadi kalau lomba-lomba kelihatan Bapak Ibu. Kuisis juga dapat digunakan sebagai asesmen diagnostik kognitif, baik yang sumatif maupun yang formatif. Jadi siswa tidak akan merasa bosan, jenuh, stres, bahkan mereka sangat bersemangat sekali mengerjakan asesmen tersebut karena berasa bermain game. Serius banget orang ini ngerjain kuisis guys. Memang benar ya Bapak Ibu, kuisis ini benar-benar apa namanya anak-anak kalau udah saya masuk Bapak Ibu. Yang paling seru itu adalah saat kita kuisis lagi Bu, gitu. Anak itu nunggu ini Bapak Ibu.
Ini terlihat ya bahwa siswa kita tuh kayaknya benar-benar bersemangat dan benar-benar termotivasi nih untuk mengerjakan di quizzes. Jadi anak-anak fokus ke handphonenya sama ke materinya Bapak Ibu. Jadi benar-benar apa ya seru sih gitu Bapak Ibu. Anak-anaknya adalah jenuh di kelas tiba-tiba udah istirahat aja atau tiba-tiba udah Praktik baik yang saya lakukan ini juga saya tularkan kepada rekan guru di sekolah saya supaya mereka memanfaatkan aplikasi Quizzes yang mana dapat membantu kita sebagai guru dalam mempersiapkan asesmen atau penilaian yang dapat memudahkan kita untuk membuat asesmen. Jadi dengan adanya Quizzes membantu kita sebagai guru supaya lebih update dalam memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian juga memudahkan kita dalam administrasi karena mudah membuat asesmen, mudah menilainya, dan siswa juga menjadi senang karena quiz itu dia menarik membuatnya seperti berasa games. Jadi guru tenang, siswa pun senang. Nah itu apa ya, gara-gara video ini Bapak Ibu saya lah terpilih, maksudnya lulus sebagai narasumber berbagi praktik baik di PMM Bapak Ibu, yang waktu itu kan ada nih kita pemilihan kayak apa ya, kayak pencarian NSBP ya. Nah gara-gara video ini Bapak Ibu. Kemudian saya ikut buat lagi nih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya buat ikut daftarkan lah gitu ya Bapak Ibu untuk video saya kodrat ini alam dan kodrat zaman. saya kolaborasikan Nah, untuk Quizzes sekolah dengan assembler, saya padukan. Ini yang saya angkat video ini yang gara-gara video ini saya bisa jadi guru inspiratif tingkat SMP Sumatera Utara Bapak Ibu di tahun 2023. Jadi saya memanfaatkan aplikasi Quizzes dan aplikasi assembler untuk meningkatkan pembelajaran Bapak Ibu. Ini saya nggak nyangka ya, padahal kayaknya ini akses sederhana minim video seperti saya, tapi tradisional mungkin karena seperti ceramah, apa ya, pelajaran yang mungkin interaktif. menggunakan aplikasi mungkin lain ya, namanya inovatif ya, guru SMP inovatif. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mana tahu menginspirasi Bapak Ibu bisa biasa pakai apa nih, mudah-mudahan menginspirasi guru-guru yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi ya mana tahu nanti Bapak Ibu mau coba juga buat seperti ini, silahkan Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan itu apa ya, mudah-mudahan berdampak gitu Bapak Ibu. Jadi aduh kok agak-agak muter-muter pula ini jadinya. Jadi ini Untuk saya paduin mengetahui Bapak Ibu, bagaimana saya paduin kondisi antara Quizzes dengan aplikasi. Jadi saya memang kebetulan orangnya suka pakai aplikasi ya Bapak Ibu ya, karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak ya, yang kebiasaan memang handphone itu kayaknya nggak bisa lepas dari anak-anak, jadi saya ngakalinnya seperti itu, belajarnya pakai aplikasi. Ya alhamdulillah anak-anak support diasah dan keberaniannya untuk mungkin tampil dan apa ya, mengekspresikan mereka ya itu memang ada kendala-kendala yang sedikit tapi tidak mempengaruhi gitu Bapak Ibu. Intinya kita coba ya Bapak Ibu ya pakai aplikasi-aplikasi yang dapat membantu. Ya ini buktinya kan Bapak Ibu, anak-anak itu hasil belajarnya meningkat dan guru juga kan kompetensinya meningkat gitu. Bahkan saya dapat ada teknologi kayak apa ya, 3D-nya dapat nih. kayak award gitu Bapak Di Ibu. Assembler Nah, Edu jadi ini kita Bapak Ibu juga untuk bisa yang lain memanfaatkan mudah-mudahan beberapa topik menginspirasi materi gitu yang Bapak ada Ibu, di aplikasi gimana tersebut untuk dipakai dalam memanfaatkan ya pembelajaran aplikasi yang sesuai ada sebagai praktik dengan baik Bapak materi Ibu. 3D versi. Oke, kayaknya gitu aja ya Bu Leni terkait praktik baik yang saya lakukan. Bentar saya matikan dulu YouTube. Siap. Ya, terima kasih Bu Selvi praktik baiknya tentang Quizzes ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita ke tanya jawab, dan tadi ada pertanyaan saya lihat di kolom chat, apakah di virtual ini nanti diberikan info cara menggunakan aplikasi Quizzes? Iya, nanti diberikan Bapak Ibu. Tapi sebelum ke tanya jawab dan ke situ, kita mungkin jeda dulu dengan bermain Quizzes ya Bu Selvi ya? Ya, ayo, iya benar. Biar Bapak Ibu merasakan kayak mana sih perasaan jadi siswa pada saat dikasih Quizzes. Pasti Bapak Ibu tertarik gitu. Ya, tenang, nanti akan kita spill sedikit ya. Nanti Bapak Ibu di bulan 3 akan ada pelatihannya. Jadi saya yakin Bapak Ibu kalau ikut pelatihannya, ya apalagi kita nih diikutin di pelatihannya ini dari super trainer Quizzes yang semuanya itu adalah fasilitator Igi Sumut. Berarti orangnya udah keren-keren ya Bapak Ibu ya. Insya Allah akan dipandu dan Bapak Ibunya akan diajarkan gimana sih cara membuat Quizzes. Tenang aja, nanti kita jadwalin di bulan 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bu Len. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, silakan ada link di kolom chat.
Ayo. Silakan masuk dari link tersebut. Kita akan jeda dulu dengan bermain kuisis, Bapak Ibu. Betul. Silakan. Boleh dengan kode game atau kode kuisisnya, Iya. yaitu di 847854. 847854. Bapak Ibu boleh memakai linknya, langsung klik saja linknya atau klik apa namanya, ketik kuisis. Linknya aja Kak share, Ya, linknya juga share. ya di Chrome atau di Gmail. Ya. Linknya Ya, sabar. Bu boleh dikirim? Ya, itu silakan Bapak Ibu. Belum ada Kak Len. Belum ya? Oh iya, saya mengirimnya ternyata. Bentar, sebentar. Ya. Saya tidak ke everyone ya. Bentar ya Bapak Ibu. Saya akan kirim ke everyone. Ayo Oh, dicoba tadi Bapak Ibu, karena saya balas. yakin perasaan Bapak Ibu tuh nanti sama kayak perasaan anak-anak pada saat mengerjakan kuisis. Seru Iya, Bapak Ibu. benar. Ya, silakan Bapak Ibu, sudah saya kirimkan. Silakan masuk, join ya Bapak Ibu, tinggal klik aja linknya. Iya, benar sekali. Ya, boleh dari kode game dengan hanya mengetikkan kuisis di Google Bapak Ibu, silakan masuk dengan kode gamenya. Ya, join kalau pakai ketikan kode game berarti join pilihannya. Join game nanti masukkan 847854. Ya. Oke. Baru 4 orang Bapak Ibu, silakan join Bapak Ibu. Saya join juga deh. Biar seru. Karena pasti kalau udah soal yang dibuat Bu Leni ini pasti lucu-lucu. Seru-seru nih. Ya, sudah 6 ya, 6 orang. Ayo Yuk, Bapak Ibu. silakan. Buah apel. Wow, jangan lupa Bapak Ibu ketika mau masuk namanya Masukkan diganti. namanya Bapak Ibu. Ya. Buah apel. Ayo join. Sebentar ya, saya join juga Bu Len. 13. Jangan di play dulu. Oke. Silakan Bapak Ibu, kita ada 130 lebih di ruangan ini. Silakan. Kita seru-seru saja dulu di malam minggu. Iya, ada 22 orang. Bapak Ibu bisa klik-klik yang ada di ini ya. Kayak ikon-ikonnya, boleh nih diklik-klik. Oke, ada 31. Silakan Bapak Ibu, silakan bergabung. Kita akan tunggu. Ayo, seru ini Bapak Ibu. Pakai handphone bisa kok, pakai handphone. Ya, pakai handphone silakan dari Google-nya Bapak Ibu silakan langsung ketik kuisis, masuk dengan kode game. Silakan masukkan kode gamenya 847854. Iya. Kakak belum share suara ya Kak, nggak kedengeran suara itu musiknya. Oh ya udah, oke, saya stop share Stop ya. dulu, biar seru. Oke, saya ulangi. Ya, jaringan ada juga yang malam mingguan ini ya Bu Artika ya. Ya, oke. Terus. Oke, sudah 40. 50 kita play aja ya Bu Len ya. Boleh, boleh. Oh iya. Ayo Bapak Ibu semangat. Kalau nggak bisa pakai link, ketikkan aja di join quizzes juga bisa. Join my quizzes, baru masukkan nanti kodenya. Tuh. Wis. Nah, itu bisa diklik-klik ya Bapak Ibu ya, kasih emot apa gitu. Boleh sambil menunggu yang lain masuk. Join, iya, belum di play kok memang.
Masih 49, satu orang lagi. Ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa Bu, nonton aja ya, nonton di Zoom-nya. Nggak apa-apa, jangan dipaksa. Iya. Satu lagi kita tunggu. Satu lagi. Biar kita let's go. Oke, let's go ya. Oke. Oke, let's go. Silakan lihat di quizisnya Bapak Ibu ya, silakan simak di quizisnya. Hati-hati Bapak Ibu, jawabannya menjebak. Wow. Kamu nih gimana? Dengan Ibu Dewi Medan. Yuk, selfie juga. Sih. Ayo dikejar. Ya, saling mengejar. Apakah akan ada naik yang lain? Saya sepanjang puisi ketawa-ketawa sendiri bulan. Oke. Lona Margabean naik lagi. Ibu Evanora Tambobolon. Oh iya. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu, kalau kelihatan dia buku semua ini itu artinya semuanya benar Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang merah seperti ini, itu ada yang salah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang hijau itu ada yang benar, ini yang benarnya, yang merahnya ini adalah yang salahnya. Seperti ini. Ini kayaknya tadi dia Performa beda kalau begini. warnanya beda-beda performa. Iya, benar. Iya, jadi ini satu pun tidak ada yang salah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Iya. jadi ini kenapa di atas Bu selfie-nya itu karena waktunya Bapak Ibu. Jadi Ya, waktu Bu semakin selfie cepat. lebih cepat. Iya. Jadi kalau mau Ini pakai juga- lomba ini keren ya Bulen ya. Iya benar. Kecepatan Cepat dan benar. kecepatan juga sangat bisa dilihat di sini ya Bu selfie ya. Ya. Jadi siapa yang paling cepat itu nilainya lebih tinggi dibanding temannya. Atau peringkatnya seperti itu. Walaupun misalnya Bu Selfie, Bu Lona, Bu Evanora itu sama-sama benar, tapi karena Bu Selfie yang lebih cepat, maka beliau yang di atas. Nah, kemudian disusul oleh Bu Lona dan juga Ibu Evanora. Jadi di
apa Bapak Ibu ya? Ini 9 yang benar, berarti karena soalnya ada 10, berarti ini 1 yang salah. Dan 9 yang benar ini itu berurutan dia, berurutan benarnya. Benar terus ya. Berbeda dengan ini ya. Kalau ini kan hijau ya, hijau dengan merah. Nah, apa bedanya? Ini sama-sama salahnya ada 1, cuma bedanya yang ini Ibu Desi dengan Ibu Wiwik ini menjawab dengan berurutan benarnya. Begitu ya Bu Selvi ya? Ya, dan cepat. Cepat dan berurutan benarnya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu benar seperti itu. Nah, begitu dia. Jadi warnanya ungu. Nah, kalau yang ini ada 1 yang salah dan tidak berurutan. Mungkin ada yang Ada yang agak lambat biasanya jawabnya. Iya. Oke, mari kita lihat. Wow, ada yang tidak dapat ya. Ini jaringan nih biasanya. Jaringan nih biasanya ya. Ada Ibu Rospita, Mariatul, Pak Hadiansa, Ibu Tiapun, Nah ini Ibu Rospita sudah dapat sinyal nih, walaupun salah. Oke. Kita stop ya. Ya. Oke, ada 67 ya. 67 orang. Oke. Tidak nampak ya, bentar ya. Saya turunkan dulu. Oke. Saya akhiri. Mohon maaf Bapak Ibu yang baru mendapatkan sinyal. Kami mohon maaf. Oke. Mari kita lihat. Oh, sinyal saya kah? Coba klik lagi, Kak. Wait dia. Error jaringan. Benar. Udah. Oke. Oke. Langsung nampil nih Bapak Ibu. Oh. Apa ya, Kakak tutup ya? Tadi, ya karena sudah 2 kali klik. Oh iya betul. Oke. Nah, ini dia. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Iya. Boleh dijelaskan sedikit Bu Selvi Iya. tentang ininya? Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita sudah menyelenggarakan kuis tadi, kita bisa melihat hasilnya Bapak Ibu langsung tuh. Ini yang kayak hijau itu berarti jawabannya benar semua ya Bapak Ibu ya. 3 tercepat dan 3 yang benar itu Bu Eva, Bu Lona sama saya itu tercepat dan benar. Nah, ini ada poinnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil nilai pilih yang poin ya. Itu kan karena skornya. Kalau yang performa itu dari tergantung kecepatan Bapak Ibu menjawab. Ini kan kadang ada yang baru 1 detik udah tek. Nah, itu berarti langsung skornya biasanya lebih dapat skor tambahan gitu. Jadi kecepatan juga mempengaruhi ya Bapak. Jadi kalau pakai kuis ini sebenarnya enaknya buat main games gitu. Nah, kalau ke bawah, ini makin ke bawah makin rendah nilainya ya. Ini rata-rata banyak yang salah satu, saya nggak tahu soal yang mana. Kita lihat soal yang nomor berapa itu Bulen? Yang banyak. Jadi kita bisa menganalisis juga soalnya untuk mana sih yang susah gitu, apakah perlu kita ganti, kira-kira kenapa rata-rata, oh berarti jawaban Ibu R.A. Kartini mungkin ya. Yang nomor berapa itu Bu Len? Yang agak susah. Karena diacak ya, tapi iya, kalau di diacak soal ya. nomor 1 ya. Iya, rata-rata yang lain mungkin benar sih kayaknya jawaban R.A. Kartini kayaknya, yang lainnya kan enggak ya, salahnya sedikit, yang paling banyak memang yang R.A. Kartini tadi. Mungkin banyak yang nggak tahu. Nah, Ada itu bisa juga jadi yang jawab ini. Kenapa di Iya. rel kereta api ditaruh batu? Batu bersifat polos sekali ya, batu memang keras, polos banget. Nah, memang ini untuk pertanyaan menjebak Bapak Ibu. Jadi bisa kita buatkan soal-soal yang memang benar-benar anak-anak tuh berpikir sebelum menjawab. Jadi selain kebenaran juga mereka memikir, menganalisis gitu soalnya. Jadi kita seru gitu Bapak Ibu. Harus hati-hati Bapak Ibu. Enaknya buat kuis gitu. Udah kita mikir mau cepet aja, tapi jawabannya bener nggak ya? Rupanya salah. Nah gitu. Ini lagi ayam males, ayam yang buat kesel, ayamnya udah habis, lain kan kesel gitu. Nah itu ya.
Jadi seru sih Bapak Ibu, perlu kita sekali-sekali buat untuk kayak refreshing anak-anak ulangan. Kalau ulangan berarti apa ya? Mungkin fokus ke apa ya? Fokus ke soal yang benar gitu. Kalau ini kan untuk refreshing ya Bapak. Jadi pertanyaannya itu agak lucu-lucu gitu. Kenapa huruf kelima itu ini kenapa huruf kelima? Oh, abjad itu. Abjad itu kan A B C apa abjad yang ini loh, bukan A B C D itu, tapi dari huruf abjadnya kan terakhirnya adalah D. Hati-hati Bapak Ibu, ini banyak kali kecele nih memang. Padahal ini sering ya. Kalau buat materi pelatihan, oh ini berarti yang paling banyak abjad tadi yang paling banyak salah. Nah, Salah ya. hati-hati. Ya, jadi Jadi ini E bisa untuk katanya. kita buat bisa kita buat untuk apa ya? Buat apa berdaya pikir anak-anak tuh menginspirasi apa sih ya? Mengeksplorasi apa ya anak-anak gitu Bapak Ibu. Nah, ini di sini nih kelihatan nih. Geser lagi Bu Len yang abu-abu yang di bawah itu supaya ke nomor Bentar. terakhir 10. Yang Oops, paling sorry. banyak adalah soal Sorry. yang bawahnya lagi Bu, bawah lagi. Itu yang Ya, bentar abu-abu. ya. Geser ke Oke. samping. Nah, berarti banyak yang nggak bisa itu memang pertanyaan ke-10. Pertanyaan ke-10 itu tentang abjad. Oh, ternyata. Abjad. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, dari soal ini ternyata yang jadi soal paling susah menurut anak-anak adalah yang soal abjad. Nah, itu bisa kita jadikan, namanya analisis soal ya. Kenapa anak-anak nggak bisa jawab atau Bapak Ibunya nggak bisa jawab? Mungkin karena itu pertanyaan pengecoh ya. Jadi itu bisa dijadikan, memang harus ada yang seperti itu buat soalnya. Jadi ada yang menjebak. Kalau rata-rata semua benar, berarti kan soal kita standar ya. Tapi kalau ya buat soal yang agak ada yang benar, ada yang salah atau bahkan tapi kalau banyak yang salah semua, hati-hati bisa jadi jawaban kita salah gitu. Tapi kalau ini kan memang pengecoh sekali ya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang abjad tadi 5 ya pasti jawabannya E gitu rata-rata. Padahal abjad belakangnya D gitu ya kan. Jadi benar-benar gitu. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya, kelihatan langsung Bapak Ibu terekam, jadi kita nggak perlu lagi ngoreksi jawaban, kita nggak perlu lagi menganalisis soal, karena ini soalnya udah langsung apa ya, sudah langsung udah disiapkan gitu. Kemudian ini bisa di-download Bapak Ibu laporannya, gitu. Di-download, dibagikan, dikirim ke orang tua juga bisa, di-print, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau ngambil nilai pakai Quizizz kayak mau buat ulangan nih Bapak Ibu, udah dari Quizizz aja Bapak Ibu. Jadi nggak usah repot-repot, buat soalnya gampang, bisa kita ngambil punya orang atau apa sih, bisa teleport, bisa ngambil punya orang, bisa juga pakai AI Bapak Ibu. Wah, itu pokoknya keren. Kalau Bapak Ibu mau buat sendiri juga boleh, terserah. Apalagi nanti kalau Bapak Ibunya sudah akunnya itu sudah akun super nih seperti punya Bu Leni ya Bapak Ibu ya. Itu dia akun super bisa pakai video, bisa pakai apalagi suara, audio, bisa nanti ada kemudian ada menjodohkan, menggambar, ada pokoknya keren banget Bapak Ibu. Oh. Jadi nanti kalau mau bagikan sama seperti Bu Leni tadi kan membagikan linknya kan ke Zoom ya. Jadi kita nanti bagikannya ke ke WA misalkan ke WA group atau ke dalam kelas gitu ya kan, ke dalam classroom atau ke dalam di Quizizz juga bisa kita buat kelasnya Bapak Ibu, itu bisa juga di Quizizz-nya. Nah, jadi nanti kita akan pelajari ini pada saat pelatihan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ayo siap-siap Bapak Ibu. Jadi gini, Quizizz itu bisa dilakukan secara 2 ya Bapak Ibu ya. Secara asinkronus itu adalah yang dia nggak perlu harus langsung gitu ya Bapak Ibu, tapi bisa belakangan. Itu bisa biasanya kalau Bapak Ibu menyelenggarakannya itu secara pakai mode review sama untuk mode apalagi tuh ya kalau yang asik PR. Kalau PR kan kapan aja dikerjain ya. Tapi kalau yang secara sinkronus yang langsung tadi Bapak Ibu tuh melaksanakannya secara sinkronus ya atau langsung, yaitu berarti diselenggarakannya secara live ya langsung atau dengan mode klasik, sama nanti Bapak Ibu nanti kita belajar namanya mode mastery peak. Mastery peak itu nanti kita ada kayak mendaki puncak gunung gitu Bapak Ibu, tuh games juga itu, tapi seru lah. Saya yakin Bapak Ibunya masih mode klasik itu loh, masih mode biasa, belum mode mastery peak, belum lagi nanti belajar Bapak Ibu gimana pakai yang mode kertas. Jadi anak-anak nggak usah itu mode kertas itu alternatif bagi Bapak Ibunya yang kendala jaringan tuh ya. Nah, jadi kalau susah nggak ada jaringan jangan takut, kita Quizizz punya alternatif supaya menyiasati yang tadi yang kendala-kendala jaringan tadi gitu Bapak Ibu. Nanti kalau jadi akun super
Aduh, nanti kita siapkan aja pelatihannya ya, Bu Leni ya. Ini pokoknya Bapak Ibu, pokoknya stay tune terus di Kombelnya Igi Sumut, nanti akan di-share infonya di situ Bapak Ibu ya. Ini saya spill sedikit ya, tadi kan ada yang minta gimana cara buatnya, nanti Bapak Ibu gini, saya izin untuk biar Bapak Ibunya tetap semangat, saya coba buat ini aja sedikit, nanti Bapak Ibu bisa oprek-oprek sendiri ya, gitu. Ini Bapak Ibu kalau kita mau membuat kuisis ya Bapak Ibu silakan aja. Bapak Ibu syarat pertamanya adalah kita buat akun kuisisnya dulu. Gimana cara buat akun kuisis? Gampang. Ketik aja quizizz.com di apa namanya di handphonenya Bapak Ibu pakai Google Chrome. Nah, nanti akan saya udah masuk ya, saya harus keluar dulu. Bagi yang Bapak Ibu sudah punya seperti ini, tapi kalau belum ya udah. Bentar ya, ini agak ganggu ininya. Nah, ini Bapak Ibu, ini puisi saya di sini bacaannya apa ya? Super ya, apa akun super. Bapak Ibu, saya sekalian mau promosi di mana tahu Bapak Ibu tertarik kali dengan kuisis mau pakai yang super, ada cara alternatifnya bayar Bapak Ibu 1 tahun 300.000. Tapi Bapak Ibu puas pakainya setahun. Apa namanya nggak apa ya, pokoknya kalau yang biasa ya biasa aja, tapi kalau Bapak Ibu suka yang biasa-biasa juga nggak apa-apa. Kalau pakai super bisa nanti Bapak Ibu kalau nanti akan kita kasih tahu caranya supaya super, tapi ada syaratnya juga Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu aduh malas sekali lah ribet ke apa pakai yang cara-cara udah langsung mau itu bila bagi ada yang mau beli boleh Bapak Ibu konfirmasi ke saya. Sekalian promosi ya Bu Len ya. Mana tahu ada yang mau karena memang nggak rugi sih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang super apa ya yang akun sekolah atau akun yang super Bapak Ibu itu dijamin nggak bakal rugi setahun kita pakai bebas apa aja pun kita bisa Bapak Ibu karena kalau Bapak Ibu nanti memilih membuat yang masih apa namanya masih basic atau masih yang standar itu banyak kuis-kuis yang nggak bisa Bapak Ibu pakai secara bebas karena namanya juga apa ya berbatas ya atau masih basic gitu jadi nggak bebas kalau kita punya akun super gitu. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah ketikan quizizz.com, nih nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu yang belum pernah masuk sama sekali silahkan ketik sign up for free. Kalau yang memang belum pernah punya akun Quizizz ya. Tapi kalau sudah silahkan nanti login. Atau bebas sih Bapak Ibu boleh langsung aja klik sign up juga nggak apa-apa. Nanti kita langsung mengarah ke apa? Lanjutkan dengan Google Bapak Ibu. Ya, yang baik yang sudah punya atau belum kita sama-sama aja Bapak Ibu silahkan daftar menggunakan Google. Nah, saran saya Bapak Ibu pakai aja akun bebas sih mau akun belajar ID atau akun apa Gmail juga nggak apa-apa sih bebas Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu gampang aja. Cuman nanti kalau Bapak Ibu kan nanti setelah ini kan Bapak Ibu akan mengerjakan link apa ya ujian ya biar dapat sertifikat dari Quizizz. Bapak Ibu ingat-ingat waktu memilih akun ini, waktu mendaftarkan akun, Bapak Ibu itu pilih akunnya akun belajar ID, atau akun Gmail. Nah itu jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibunya salah, nanti apa nggak terdata, nggak terdeteksi di Quizizz, jadi nggak dapat sertifikat. Nah ini pastikan dulu. Kalau mau pilih akun belajar ID boleh. Kebetulan akun saya super pakai akun Gmail karena saya dulu sudah belajar Quizizz sebelum ada yang belajar ID gitu Bapak Ibu. Saya sudah lama kali mengenal Quizizz ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi terserah Bapak Ibu, saya pakai akun belajar ID juga boleh. Ini saya daftarnya pakai akun belajar ID. Nah, kita klik. Nah, artinya kalau seperti ini Bapak Ibu nanti saya ini akunnya sudah terdaftar ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan keluar tuh nanti kalau yang masih baru tuh pilihannya ada sekolah, kemudian nanti pilih guru, dah nanti baru seperti ini tampilannya. Karena saya sudah terdaftar ya akun belajar ID-nya tadi ya. Tuh, jadi nah ini tampilan saya ada bacaan dapatkan super gratis Bapak Ibu tuh. Jadi karena kan akun saya basic. Kalau yang saya pakai akun Gmail tadi kan akunnya udah super ya Bapak Ibu ya, beda. Ini pasti banyak gini-gininya Bapak Ibu, banyak petir-petirnya tuh. Jadi nggak semua bebas kita pakai. Nah, jadi yang bisa dibuat sama sih Bapak Ibu pakai akun super sama akun basic sama, tetap bisa membuat kuis dan bisa membuat presentasi. Jadi Bapak Ibu, kalau zaman dulu mungkin beranggapan kalau kuis itu dia hanya untuk membuat soal ya, tapi sekarang tidak Bapak Ibu. Juga bisa membuat modul ajar bisa di sini di presentasi atau membuat apa sih kayak modul ajar, bahan ajar, kemudian juga bisa buat kayak
kayak apa sih, kayak tadi presentasi interaktif ya Bapak Ibu ya, bisa nih pakai presentasi. Ini pun sudah terintegrasi dengan AI ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita klik, bisa kita nanti buat dari awal, buat soalnya satu-satu, atau langsung dari pakai AI-nya, kita hasilkan dari teks, tinggal diketikkan, minta apa, buatkan soal soal materi klasifikasi kelas 7, gitu bisa nih Bapak Ibu. Kemudian atau kita sudah punya nih, misalkan eh, PPT atau PDF ya Bapak Ibu atau Docs, itu filenya itu bisa kita langsung unggah dan menjadi kuis Bapak Ibu tuh bisa. Atau bisa juga link, misalkan kita ada punya video nih, materi Bapak Ibu, kita punya video pembelajaran, kita upload linknya, nanti dari link video pembelajaran itu akan langsung jadi kuis. Nah ini banyak banget Bapak Ibu, ini akan kita bahas nanti ya Bapak Ibu pada saat kita nanti pelatihan, karena kalau dibahas sekarang nanti nggak siap-siap Bapak Ibu. Pokoknya kalau mau buat, silakan Bapak Ibu klik-klik aja, mau buat kuis boleh. Nah ini bedanya ya, kalau buat kuis yang kalau pakai basic, ini nanti ini Bapak Ibu, enggak semua ini petir semua Bapak Ibu kan, artinya Bapak Ibu belum bisa pakai karena Bapak Ibu harus apalah istilahnya harus super dulu baru bisa. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pakai akun yang super, insya Allah bisa semua dipakai ya gitu. Ya itu aja ya, nanti Bapak Ibu silakan dioprek-oprek dari sekarang. Semakin Bapak Ibu kupas tuntas tentang kuis, saya yakin Bapak Ibu semakin terpesona nanti, terkuisis lah Bapak Ibunya sama kuis ini. Itu ya. Belum, pokoknya nih masih saya spill dikit aja, nanti kalau saya jelasin nanti Bapak Ibunya nggak selera pula nanti ikut pelatihannya. Jadi Bapak Ibu silakan tunggu aja pelatihan kami di bulan 3 ya Bapak Ibu ya. Dijamin Bapak Ibu apalah aman tuh. Pokoknya Bapak Ibu akan pakai semangat deh gitu. Oke ya, demikian bulan terkait praktik baik dan terkait praktik baik yang saya lakukan menggunakan aplikasi Quizy. Semoga Bapak Ibunya bisa terinspirasi, semoga bisa bermanfaat ya, dan tertarik nih menggunakan Quizy gitu Bapak Ibu. Sekian Bu Leni. Terima kasih Bu Selfie. Ya. Iya. Hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah membuat akun Quizzes dulu, ya. Betul. Membuat akun Quizzes. Jadi kalau Bapak Ibu mau berselancar di Quizzes, misalnya nih akun itu adalah rumahnya Bapak Ibu, akun Quizzes. Jadi akunnya dulu bisa menggunakan Gmail pribadi, bisa juga menggunakan akun Belajar ID. Mana nyamannya Bapak Ibu ingat passwordnya seperti itu ya, karena banyak guru yang lupa passwordnya. Tapi sekarang karena Pekin ya, penilaian kinerja, sudah hampir semuanya ingat password akun Belajar ID-nya. Tapi Bapak Ibu, pokoknya hal pertama adalah, atau ikut nanti pelatihan kami juga, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah wajib punya akun Quiziznya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu link absen. Iya, oke. Nanti Ya, akan setengah 10 ya ya. Bapak Ibu link absennya. Sudah mau di-share oleh Ibu Selfie. Ya. Link absen ini Bapak Ibu bukan link absen ya, tapi merupakan kuis. Kuis ini nanti Bapak Ibu akan dengan membuat ID pelatihannya. Kemudian nanti di situ Bapak Ibu akan diminta untuk akun kuisisnya diminta. Nanti kalau Bapak Ibu ketika kuis itu mendapatkan nilai 70 misalnya, tetapi akun kuisisnya tidak ada, Bapak Ibu juga nanti bisa tidak mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai akun kuisis dan misalnya nanti nilainya sudah memenuhi KKM, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 sertifikat dari kuisis. Oke. Terus kalau dari IG-nya apakah dapat sertifikat webinar, Selfie? Dapat. Nanti saya share. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ngerjain link ujian dari Quizzes dapat sertifikat dari Quizzes. Kalau Bapak Ibu nggak mau ngerjain link ujiannya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa ngerjain aja. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu isi absen, nanti akan dapat sertifikat dari IG. Sertifikat webinar. Oke. Berarti ada 2 pilihan Bapak Ibu. Ya. Jadi atau dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya pun boleh.
Ya, dua-duanya pun boleh. Oh ya, tadi ada bertanya. Saya kemarin itu ikut, tapi saya tidak dapat sertifikatnya. Bapak Ibu, kalau misalnya sampai nama Bapak Ibu sudah maksimal 3 kali di kuisisnya, maka Bapak Ibu hanya dapat maksimal 3 sertifikat seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun kuisis, tidak apa-apa, silahkan absen aja. Ya, absen. Sebentar, Ibu Gina akan di-share oleh Ibu Selvi dua-duanya ya. Satu kuisis, satu lagi absennya. Tapi nggak boleh diisi dua-duanya boleh. Tapi mau satu saja juga boleh, boleh ya. Oke, ya. Saya akan share aja ya ID pelatihannya. Iya, silakan Bu Len. Bapak Ibu silakan ini kalau mendapatkan apa namanya sertifikat dari kuisis dengan menuliskan ID pelatihannya nanti. Nah, sebentar saya buat di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Nah, itu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan langsung bagi yang sudah memiliki akun kuisis ya Bapak Ibu ya, akun kuisis. Kalau tidak ada akun kuisisnya, maka tidak perlu. Iya, atau buat dulu juga boleh. Buat dulu juga boleh. Tadi yang diajari oleh Ibu Selvi. Iya, tinggal daftar aja kok. Daftar dengan Google, udah nanti terdaftar lah itu akunnya yang mana. Iya, hanya ketik kuisis di Google, kemudian masuk dengan akun kuisis seperti itu, masuk dengan akun Google ya. Nanti Bapak Ibu akan dibawakan. Oh iya, link absennya 9:30 ya Bapak Ibu ya, link absennya sabar. Iya. Itu link ujiannya dulu. Bapak Ibu boleh diklik-klik. Nanti kalau sertifikat webinar terkirim ke email masing-masing. Kalau sertifikat kuisis, linknya ini. Kalau Bapak Ibu sudah ngerjain nih, udah kira-kira dapat skor 60, kalau skornya 60 aja Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan sertifikat dari kuisis ya. Nah, saya kasih dulu link sertifikatnya ya. Untuk kumpulan sertifikat kuisis di sini Bapak Ibu. Tolong di-share Bu Len. Saya soalnya ini pakai handphone. Oke, siap. Nah, ID pelatihan itu tuh di silakan atas. Bapak Ibu kalau mau mengisi link absen silakan, sudah saya share juga. Sertifikat pelatihan itu nanti sertifikatnya webinarnya dari IGI Bapak Ibu. Ikatan itu itu dari kuisis Bu Len. Sumatera Utara. ID pelatihannya P0036 P0136. P0 ya Bapak Ibu ya, bukan PO. P0 ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu kode pelatihannya P0136. 2 menit lagi Bapak Ibu itu untuk link kuisis ya. Jadi yang belum pernah ikut belum pernah ngisi link kuisis ya diisi aja. Kalau sudah nggak apa-apa juga diisi. Iya, oke. Ada Ibu Desi untuk bertanya. Ibu Selvi, ada Ibu Desi sebentar. Saya buka dulu mic-nya ya. Iya. Bentar, Ibu Desi Susanti. Saya cari dulu ya. Desi Susanti, oke. Silakan Ibu Desi Susanti untuk ternyata tidak bisa dijadikan co-host ya. Pi kurasa yang bisa. Silakan Pi. Pi host ya? Oh iya, siapa Bu Desi? Desi Susanti. Oh, teman saya nih. Oh iya. Oke, bentar. Coba Bu Des. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Izin bertanya Ibu.
Begini Bu, saya kan sudah punya akun Quizizz tuh, tapi dari seperti yang dijelaskan Ibu Selvi tadi, cuman saya merasa kurang paham. Nanti kalau nggak saya tanya, ngambang ya Bu, kan gitu. Jadi saya mau tanya, akun Quizizz saya Gmail Bu. Sementara saya masuk di Meet ini pakai akun Belajar ID, piye ku? Oh ya, ora apa-apa. Saya langsung jawab Bulan. Iya, Ya, langsung Bu Selvi. Ya, berarti nggak aman ya apa-apa. Bu? Oh, aman. Jadi pokoknya gini, nanti kan di link pada saat mengisi ujian, kan nanti ditanya tuh emailnya apa, email Quizizz, nah itu baru dimasukkan email belajar email Gmail ya, email Gmailnya Bu Iya, Desi. iya. Jadi kalau email yang dipakai untuk mengerjakan kuisnya pakai email Gmail nggak apa-apa, atau apa yang penting adalah pada saat diminta email pada saat membuat akun adalah email yang terdaftar yang pada saat mendaftar Quizizz, itu aja. Makanya tadi di awal pada saat membuat akun, Bapak Ibu perhatikan dulu untuk memastikannya. Bapak Ibu bisa dicek di bagian pengaturan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita supaya nggak salah akun kita itu yang mana di sini Bapak Ibu. Saya izin dulu share bentar ya. Takutnya salah nih, kadang Bapak Ibunya agak lupa. Kalau kita sudah punya sudah punya akun Ibu, silakan ketik di sini Bapak Ibu di bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini Bapak Ibu lihat, digeser ke bawahnya. Nah, ini kan ada email. Di akunnya itu emailnya apa? Inilah dia yang nanti Bapak Ibu masukkan di bagian email Quizizz-nya, email pada saat mendaftar Quizizz. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Kalau salah nanti kadang nggak terdeteksi karena daftarnya pakai apa ya kan, yang dimasukkan apa. Jadi nggak bakal bisa. Gitu. Oke. Iya. Bapak Ibu ya. Oke, semoga Ibu Desi Susanti tercerahkan ya. ID pelatihan jangan sampai salah, P0136. Ya, jadi pakai angka ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya share link absennya ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ibu Ervira, kalau Ibu sudah pernah mengisi ujian ini dan sudah dapat sertifikatnya, apakah bisa mengisi? Boleh mengisi kalau memang masih 1 kali, Bu. Karena dikasih 3 kali. Iya, jadi kalau Ibu masih punya 1, boleh diisi untuk dapat 2. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, nanti stay tune di Ikatan Guru Indonesia. Kita akan melakukan pelatihan terlengkap tentang Quizizz Bapak Ibu. Dan jadi nanti Bapak Ibu akan dibersamai oleh Quizizz Super Trainer Sumatera Utara 2024. Nanti kita akan bersama untuk memberikan pelatihan tentang Quizizz secara lengkap kepada Bapak Ibu. Jadi jangan apa Bapak Ibu ya, jangan missing. Dan ini gratis Bapak Ibu. Kita bagi-bagi ilmu sama Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu selain mendapatkan ilmu, dapat sertifikat. Dan yang sangat penting adalah Bapak Ibu bisa menyelenggarakan Quizizz di kelasnya Bapak Ibu atau di sekolahnya Bapak Ibu. Iya, oke. Bu, bisa minta link Kopikan dulu absensi. Bu Len absennya di grup itu. Saya pakai handphone soalnya. Oke, siap. Saya turunkan kembali Bapak Ibu itu link absennya. Nah, itu Bukan yang itu dari yang Igi. ini. Alamat email akun Quizizz yang mana yang harus kita isi, Bu? Akun Quizizz-nya Ibu. Yang akun Quizizz-nya Bapak Ibu. Kalau misalnya akun Quizizz-nya ada di Gmail atau Gmail-nya adalah Gmail pribadi yang @gmail.com, silahkan. Kalau guru misalnya SD Belajar ID juga boleh, atau guru SMP Belajar ID boleh. Ibu Bu Leni di absensi. WA di Japri Bu. Sharekan di kolom chat ya. Ya, oke. Sudah kayaknya saya sudah buat. Enggak, di Japri dia link form, Google Form.
Oh, Google Form, siap. Nah, yang tadi yang sertifikat 24 untuk melihat link itu kita, link quizisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal masukkan aja Oke. nama trainernya. Iya, bentar Bu. Itu tuh dari share sama Bu Leni ya untuk absennya ya Bapak Ibu ya. Tuh. Silakan itu untuk Ya. mendapatkan sertifikat webinar dari IGI Sumatera Utara. Nanti kalau yang link ujian tadi untuk mendapatkan sertifikat quizis. Tuh. Jadi 2 kali Bapak Ibu bisa dapat. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini link absennya, silakan. Belum pernah Kalau punya akun belum punya kuisis. akun, ya bebas ya Bu. Boleh pakai akun mana aja, boleh. Pokoknya mana nyamannya Bapak Ibu menggunakan akunnya. Kalau Yang penting Gmail yang paling Gmail. dominan Bapak Ibu pakai, silahkan. Yang penting nanti pada saat ditanya apa email quizisnya, nah berarti itu yang didaftarkan, itulah yang diingat Bapak Ibu. Mendaftar pakai apa? Yang gampang kayaknya akun ini ya, Belajar ID ya kayaknya ya, gampang ya mengingatnya. Gitu. Tapi terserah Bapak Ibu lah yang mana aja. Absennya sudah di-share ya Bapak Ibu ya. Absen ditutup nanti jam 10 ya Bapak Ibu, jadi jangan lama-lama, dikerjain aja. Diisi absennya. Isi. Kalau untuk link ujiannya bisa sampai besok masih bisa. Besok-besok dikerjain bisa Bapak Ibu. Yang penting disimpan kode registrasinya P0136, kemudian link ujiannya juga disimpan. Jadi nanti besok mau ngerjain di laptop atau di handphone masih bisa dikerjain. Yang penting jangan salah kodenya ya Bapak Ibu ya. Tuh, diingat P0136. Tuh. Oke. Ya. Baik, baik. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu sambil mengisi absen, mungkin kita sudahi ya Bu Selvi ya. Iya. Sampai ketemu nanti di bulan Maret, Bapak Ibu, kita rencanakan di 1 Maret, mulai 1 Maret nanti ya. Tepatnya itu berarti di tanggal 1 Maret itu di hari Jumat. Ya, hari Jumat Bapak Ibu. Nanti kita akan membersama Bapak Ibu dalam pelatihan kuisis terlengkap bersama fasilitator IGI atau kuisis Super Trainer 2024 yang kebetulan semuanya adalah dari IGI. Oke. Ya, link absen. Masih ada yang nanya link absennya. Oke, saya langsung ke apa aja? Iya, oke, orangnya saja langsung. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tiba di penghujung acara kita. Kita akan mendengarkan close statement dari Ibu Selvi dan di sini nanti akan ditutup oleh Ibu Dewi. Saya lihat dari Ibu Kekwil masih ada bersama kita. Bu Selvi luar biasa dari awal sampai ini akhir. Bu Kekwil masih ada untuk kita membersamai Bapak Ibu. Luar biasa, keren. Iya, baik Bu Selvi, silakan close statement-nya. Baik, closing statement untuk malam ini Bapak Ibu, menurut saya ya, kalau kita guru ya, kalau kita update ya sesuai dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu, jangan monoton gitu-gitu aja ya. Jadi saran saya pakailah yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tapi kalau memang masih ada kendala itu bisa Bapak Ibu pakai ya tadi dengan praktik baik dengan metode ATAK kan bisa nih kita jadi tahu nih gitu ya apa awalnya, kemudian gimana tantangannya, gimana aksinya dan apa perubahannya. Nah, kalau seperti itu kan Bapak Ibu sudah bisa membuat yang namanya praktik baik. Semoga dengan praktik baik Bapak Ibu yang bisa diterapkan itu bisa menginspirasi Bapak Ibunya yang lain gitu. Jadi kayak saya mungkin sederhana, cuman menggunakan aplikasi Quizizz, tapi dampaknya besar Bapak Ibu ke anak-anak bagus, ke orang lain, misalkan ke teman-teman saya tuh mereka jadi mudah pakai buat soal atau memberikan materi, dan juga nanti bahkan lebih lagi banyak Bapak Ibu manfaat yang didapatkan dengan praktik baik tersebut. Itu aja sih Bapak Ibu, jangan lelah untuk berkarya ya Bapak Ibu ya, tetap semangat untuk belajar. Semoga apapun yang kita harapkan ya tercapai kalau kita berusaha Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Selvi, luar biasa. Semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Monitor Ibu Kekwil, Ibu Dewi. Halo Ibu. Eh, Ibu Mai Sarah sudah hadir juga. Hai Bu Mai. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, Bu Mai. Oh, ya, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu dan sebelum kita sudahi, tadi kita awali dengan doa dan segala sesuatunya juga kita akhiri dengan doa. Maka untuk itu Bapak Ibu semuanya kami undang untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Baik Bapak Ibu, eh, saya nggak ada pantun ya hari malam hari ini, tapi yang jelas Bapak Ibu terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang selalu setia bersama Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara. Kami hadir untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Kami tidak bukan merupakan guru yang sempurna, tetapi dari hal-hal kecil yang kami lakukan, kami berbagi untuk Bapak Ibu. Nantikan pelatihan yang akan dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia tentang kuisis. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu juga hadir di sana supaya bersama-sama kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan atau asesmen yang menyenangkan kepada peserta didik kita. Dan di akhir kata kami mengucapkan salam sehat, salam bahagia, dan merdeka Bapak Ibu. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Oke. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kalau WA grup dari Ikatan Guru Indonesia ada ya, Pi ya? Telegram yang ada ya? Iya, Telegram. Ya, Telegram. Telegramnya- Atau dari Facebooknya juga. Atau- Facebooknya Bapak Ibu Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara. Biasanya info-info juga di situ. Atau Bapak Ibu Yes. itu aja ikutin Kombel Igi Sumut Bapak Ibu, Igi Sumatera Utara. Oh, trainernya nama Oh ya, saya silakan Bapak buat Ibu. di kolom chat, Pi. Ya bentar. Karena pakai laptop ini agak susah. Bentar ya. Ini kalau Nama mau- Telegramnya juga sama ya, Ikatan Guru Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara. Bentar ya, Igi. Atau lebih bapaknya Bapak Ibu karena Bapak Ibu rekam jejaknya supaya di record di PMM, silakan dari PMM saja Bapak Ibu. Kombelnya silakan Pi. Ya ini saya bagi dulu bentar. Kakak besarkan ya Kak, soalnya nggak bisa pakai ini. Bentar. Oke, silakan. Siap. Nah itu Kombel Igi, silakan diikutin. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, saya sudah share di kolom chat, silakan diikuti Bapak Ibu. Mana tahu Bapak Ibu juga mau bergabung di komunitas Kak saya, Bapak Ibu boleh. Sekalian promosi Kak Len. Iya, boleh. Nih ya, Bapak Ibu silakan join di Kombel Belajar ID Langkat ya Bapak Ibu ya. Sudah Kalau saya share di iya. Atau Kalau Bapak Ibu mau Kombelnya- bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Langkat, silakan Bapak Ibu bergabung dengan link berikut ini. Saya akan share. Nah, ini. Oh, ya, kalau mau join di Kombel saya Bapak Ibu Selfie. silakan. Nilai saya 70 kok belum ada sertifikatnya. Oke, silakan selfie. Oh, kalau 7 ya kan baru ngisi ya Bu ya. Jadi itu tunggu sekitar 30 menit lah paling enggak, baru nanti ceknya di yang ada tadi, yang link sertifikat 24 itu. Ceknya di situ Bapak Ibu. Mana tadi ya? Bentar. Jadi kalau sudah mengerjakan kuisisnya Bapak Ibu, silakan cek sertifikatnya di sini ya. Bentar, mana tadi ya?
Udah jauh di atas. Kumpulan sertifikatnya itu ada di, ini dia. Sertifikat pelatihan kuisis ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal pilih yang webinar, kemudian masukkan trainer saya, masukkan nama trainer, boleh, atau ketikkan aja namanya Bapak Ibu. Nah, ini untuk sertifikat pelatihan, ceknya di situ setelah 30 menit. Ya, setelah 30 menit mengisi ujian, dapat skor berapa, minimal 60 ya Bapak Ibu ya. Kalau skornya di bawah 60 nggak dapat, jadi ulang aja lagi Bapak Ibu. Gitu. Kalau sudah dapat ya udah alhamdulillah. Kalau belum ulangi lagi. Besok pun nggak apa-apa. Jangan lupa P0136 ya Bapak Ibu ya. Jangan salah ya, P0136. Kemudian emailnya email belajar ID-nya Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau sudah selesai dapat skor minimal 60, cek di Bitly sertifikat peserta 24. Bapak Ibu kalau bingung boleh gabung di komunitas tadi ya, komunitas Gigi Sumut atau komunitas saya, nanti bisa tanya-tanya di situ Bapak Ibu. Oh, Telegram. Kalau Bapak Ibu tadi klik join di PMM tadi, nanti ada apanya? Ada grupnya Bapak Ibu di dalam itu. Di dalam PMM itu kalau Bapak Ibu join tadi, di dalamnya ada apanya? Ada WA grupnya, ada Telegramnya. Dibuka aja Bapak Ibu. Ya. Boleh diulang. Betul. Silakan dari PMM lebih bagus Bapak Ibu. Iya, Jadi terrecord Bapak Ibu di keaktifannya di PMM. Absen saya ada salah mengisinya Bu. Bagaimana cara mengubahnya? Apakah bisa Salahnya apa diulangi? nih? Salah apanya? Salahnya apa? Kalau salah, yang penting jangan salah email dan jangan salah nama ya. Karena kalau udah salah email nggak terkirim. Gitu. Salah nama ya udah diulang aja lagi nggak apa-apa. Nanti saya pilih yang paling terbaru. Ya kalau salah Bapak Ibu silakan diisi lagi. Nanti saya Ibu Nani Sembiring silakan diulang lagi Bu. Iya. Oke. Emailnya kalau bukan belajar nggak apa-apa. Yang penting emailnya aktif ya Bapak Ibu ya. Jangan nggak aktif karena nanti kalau nggak aktif ya nggak bisa. Gitu. Ya, kayaknya tidak saya batasi untuk 1 kali kan. Jadi bisa jawab. Oh iya. Udah diulang lagi boleh ya? Sudah saya bisa mengulang lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Sudah boleh live Bapak Ibu silakan, atau kita end-kan aja nih atau mana tuh ada yang belum? Ya, soalnya sama seperti yang lalu-lalu, makanya pasti dapat lah Bapak Ibu kalau yang udah pernah. Besok boleh isi link quizisnya, boleh. Bu diminta 2 email. Yang pertama apa ini? Boleh emailnya pakai gitu Bu. Boleh. Iya. Silakan. Boleh sama, boleh berbeda. Yang pertama buat email belajar lagi. Pokoknya yang diminta email quizis itu adalah email yang terdaftar di quizis pada waktu mendaftar, itu pilihnya apa, itulah yang dimasukkan. Kalau ngisinya mau pakai email apa aja boleh. Tapi email quizisnya adalah email yang terdaftar yang memang waktu mendaftar quizis itulah dia. Nggak boleh salah ya Bapak Ibu ya. Karena nanti nggak masuk dia datanya. Waktu ngisi di formnya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kombel Igi Sumatera Utara kok nggak ada telegramnya ya? Tunggu ya. Apa nggak ada? Kayaknya ada deh. Bentar, saya cek dulu. Diklik dulu ikuti Bapak Ibu. Baru Iya, nanti harus dilihat diikuti. ada grup komunikasinya. Ada Facebooknya dan ada Telegramnya. Ada kok. Facebooknya. Sebentar ya, saya share ya. Ini ada Bapak Ibu, silakan. Nah ini kan ada, ini Facebook kan ada sama Telegram. Ada Telegram. Jadi ini diklik dulu Bapak Ibu diikuti. Iya, nah ikuti seperti dulu. Nggak ada Bu, cuma nama Pak Maman aja. Apa Pak Maman? Yang mana itu? Ini ya Bu, Igi Sumatera Utara loh. Ya, ini Igi Sumatera Utara. Jadi silakan diklik dulu mengikuti, nanti enggak di situ muncul kok grup komunikasi namanya Facebook. Diklik saja Bapak Ibu. Iya.
Ya, oke, Ibu Selvi, kita sudahi ya. Terima Boleh, iya, sudah kasih cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak nanti ya. silakan join di Kombel saya juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Boleh, tadi udah saya share ya linknya ya di Kombel Belajar ID itu juga boleh Bapak Ibu. Kalau nggak ketemu juga. Baik Bapak Ibu ya, boleh izin saya end kan? Nih. Off kan? Ya, oke Selvi. Terima kasih ya Bu Leni Terima kasih sudah Bapak Ibu. membantu. Terima kasih. Bu ya. Link absennya sudah ya Bapak Ibu ya. Absennya sudah, sertifikatnya Ibu sudah. Yang mau join di apa boleh ini. Aku ada kartu besar. Itu kan itu bontot-bontotku. Nih kalau mau join di komunitas belajar ID Bapak Ibu. Boleh. Alamat email akun kuis itu alamat emailnya Ibu ya. Alamat email apa waktu mendaftar kuisis. Jangan sampai salah. Tuh, kalau mau join boleh ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik ya Bapak Ibu ya. Izin. Udah kalau nggak ada itu Bu, udah saya share Kombel saya juga Mas, di situ ada chatnya. Nih. Kalau nggak ada Telegram di IG, nanti kita cek lagi ya. Soalnya sebenarnya sih bisa, cuma nanti kita cek lagi Telegramnya. Silakan join dulu deh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kendala-kendala bisa ditanya di grup ya. Oke. Baik ya Bapak Ibu ya, izin saya end-kan ya. Tidak ditemukan email. Ya, Hah? Barusan saya masuk ke grup IG Sumut, katanya di situ tidak ditemukan email. Email apa ya? Udah masuk ke belajar ID aja dulu Bapak Ibu. Kalau Bu Ismalina udah masuk ya. Bu Ismalina itu kan teman saya di Langkat. Udah nggak apa-apa. Nanti juga diinfokan di belajar ID Langkat kok, tenang aja. Oke Bapak Ibu ya, izin ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa nanti di pelatihan kuisis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.